Selamat datang di Simapro Tutorial dari PT Lifecycle Indonesia. Kali ini, saya akan memperkenalkan product stage dari study case kita. Dalam tahap ini, kita akan menggabungkan proses-proses yang telah kita buat sebelumnya dan akan dijadikan satu siklus hidup produk. Pertama-tama, kita akan menghubungkan bagian-bagian yang sudah kita buat di dalam tahap assembly. Dalam kasus ini, kita akan merakit bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu gubuk kayu. Klik Product Stage, kemudian pilihlah Assembly, klik Others, dan klik New. Masukkanlah nama sebagai Wooden Shed. Masukkan wooden plank dalam kotak material. Hal mengenai proses pembuatan wooden plank ini ada di dalam video tutorial part 2 kami. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan menonton video tersebut terlebih dahulu. Kemudian, kita perlu memasukkan paku ke dalam assembly ini. Kita akan menggunakan database Simapro, yaitu Steel Low Alloy. Selanjutnya, pada bagian processes, masukkan juga database transport, passenger car, Euro 4. Setelah itu, masukkan juga amount untuk masing-masing material dan proses, yaitu 150 kg untuk planks, 2 kg untuk database steel, dan 10 km untuk transportasi passenger car. Setelah memuat tahapan assembly, kita akan masukkan life cycle dari gubuk tersebut. Klik Life Cycle, kemudian klik New. Isilah nama sebagai Life Cycle of Wooden Shed. Masukkan dalam row assembly wooden shed yang telah dibuat. Lalu, buat jumlahnya menjadi 1 unit. Kemudian, untuk waste scenario, isilah waste scenario yang telah dibuat, yaitu waste scenario for wooden shed. Jika ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya, silahkan cek di video tutorial part 3 mengenai waste treatment skenario. Demikianlah cara untuk membuat sebuah life cycle bagi sebuah produk. Selanjutnya, kita akan memeriksa hasil tersebut dan menganalisanya. Klik pada Life Cycle of Wooden Shed, dan klik Calculate di bagian atas tersebut. Masukkan pada bagian metode, yaitu Recipe Midpoint, dan klik Calculate. Hasilnya adalah sebagai berikut. Flowchart ini dapat menunjukkan proses mana yang merupakan pemberi dampak terbesar. Kita juga dapat melihat inventory dari analisa tersebut. Klik Inventory di bagian Heading, tampilkan amount, kemudian klik pada heading Substance untuk mengurutkannya sesuai dengan abjad. Kemudian, kita juga dapat mengubah dimensi dari wooden shed tersebut. Kita akan menggunakan parameter untuk mengubah dimensi. Klik Assembly of Wooden Shed yang pernah dibuat dan buka tab parameter. Dimensi dari wooden shed yang diinginkan adalah seperti yang dituliskan pada layar berikut. Selanjutnya, isikan parameter tersebut ke dalam Simapro. Setelah mengisinya, Anda dapat mengisi juga surface area dalam Calculated Parameter Expression. Cara mengisinya adalah sesuai dengan mengisi formula Excel tanpa tanda sama dengan. Kita akan mengisi calculated parameter dengan data tersebut. Masukkanlah parameter sesuai dengan yang tertulis di layar. Setelah mengisikan parameter, akan ada tanda sama dengan yang otomatis muncul dari Simapro. Selanjutnya, buka kembali tab Input dan Output.
Kita dapat mengisi sekrup dengan jumlah yang dikalkulasikan pada parameter. Masukkanlah database steel low alloy dengan jumlah sesuai parameter roof surface, screws, dan other material parts. Untuk roof, dimodelkan secara terpisah, namun keduanya bisa digabungkan menjadi satu bahan. Setelah parameter ini ditentukan, Anda dapat dengan mudah menentukan jumlah total kayu yang akan masuk ke dalam gudang maupun jumlah bahan atap yang dibutuhkan. Keuntungan menggunakan fitur parameter adalah dengan mengubah nilai dari satu atau lebih parameter, Anda dapat menganalisis versi yang berbeda dari produk yang sama dan menemukan solusi optimal. Demikianlah bagian product stage dari Sima Pro. Di video berikutnya, kita akan belajar mengenai cara menganalisa hasil. Untuk tips and tricks lainnya, stay tune di website PT Lifecycle Indonesia.